banyak banget melihat ketika makan sup tuh supnya netes ke baju. Kesyut nggak tau enggak ya, tapi kayak tangan aku sempet tremor. Ini aku kayak kurang ke tengah, maybe. Jadi tiba-tiba jatuh sendiri. All buddies harap berkumpul di dining table sekarang. Hari ini, para buddies akan dipertemukan dengan Linda Nurlestari, seorang pengajar profesional yang telah teruji dalam bidang table manner, public speaking, service excellence, grooming, dan visual statement. Boleh senyumnya dulu. Sekarang Badis tahu nggak sih hari ini kita mau melakukan apa? Makan cantik. Makan cantik. Ya, tapi sudah cantik hari ini semua ya? Cantik bukan hanya yang terlihat ya, tapi bagaimana bisa dirasakan oleh siapa? Lawan bicara kita. Tentunya nanti pada saat kita akan membahas mengenai table manner, teman-teman harus tahu, Badis harus tahu seperti apa sih jamuan makan formal dan bagaimana cara kita menghadapi jamuan makan formal tentunya. Sebetulnya kenapa sih table manner itu sangat penting? Kalau bicara mengenai self image, bicara mengenai citra diri, ada salah satu faktor pendukung untuk membentuk citra diri yang positif, yaitu adalah etiket. Kalau bicara etiket berarti bicara salah satunya adalah table manner. Sebenarnya sebelumnya udah pernah belajar table manner, tapi kayak itu 3 tahun yang lalu mungkin. Menurut aku sih emang cara makan tuh mendeskripsikan kepribadian. Kayak aku seneng ya ada kayak mentoring table manner ini. Di Sunda tuh kayaknya table manner tuh ini ya, harusnya pakai tangan. Kalau ini kan table mannernya table manner Eropa ya. Sikap tubuh ketika akan masuk ke dalam ruangan makan dan ketika akan duduk, pastikan masuk dari sisi kursi sebelah kanan. Baik, sudah. Kalau sudah, baru boleh silakan duduk. Duduk di ujung kursi terlebih dahulu, tidak boleh bersandar dan tidak boleh meletakkan tangan di atas meja. Kalau sudah seperti ini, pastikan tubuh kita ke meja itu jaraknya adalah 5 jari rapat. Kenapa etiket itu penting? Karena etiket adalah merupakan salah satu cara untuk membentuk citra diri yang positif. Tentunya kalau bicara mengenai the impact of communication, impact yang paling tinggi adalah visual. Ketemu orang-orang penting, terus kalau misalnya jadi model, itu kan pasti ada banyak acara-acara yang ketemu dengan VIP. Perlu sih untuk bisa paham table manner dengan baik ya. Coba Badis, saya mau lihat bagaimana cara membuka napkins versinya Badis, silakan. Oke. Setelah dibuka kemudian kita letakkan di mana? Di atas pangkuan. Coba saya mau lihat, diletakkan di atas pangkuan. Yang betul, kita ambil napkins ya, seperti ini. Oke. Kita buka di atas pangkuan. Buka di atas pangkuan, seperti ini. Dan jangan dibuka di atas meja, ini distraction nanti. Soalnya aku ngeliat orang-orang kayak pada santai-santai aja, kayak aku sendiri yang riweuh, tahu riweuh gak? Gimana kalau ada peralatan makan yang jatuh? Apakah boleh kita mengambil peralatan makan yang jatuh? Bagaimana caranya? Kita panggil Waitress. Awalnya tuh seneng banget ya Badis, kayak wow akhirnya dapet ilmu baru gitu. Kalau misalkan disajikan minuman seperti ini namanya goblet, isinya air putih. Gimana cara pegang gelas yang isinya air putih? Coba, yuk, saya mau lihat seperti apa. Yuk. Beda-beda ya pegangnya ya. Yang betul yang mana? Posisi tangan kita ya. Yang betul 2 jari ya di sini. 1 jari kelingking kita ada di sini, di bawah persis ada dilekukannya, kelingkingnya di sini. Ini cara pegang gelas yang benar. Pesan-pesan, menyampaikan ilmu-ilmu itu gampang banget ditangkap. Clear ya? Baik, kalau sudah clear berarti di sesi kali ini saya punya challenge. Challenge ya. Challenge-nya seputar apa berarti kira-kira?
Seputar makan, seputar table manner, betul sekali. Waduh, aku yang se-princess ini tiba-tiba dinilai dong cara makanku. Gimana kalau cara makanku salah? Saya akan memberikan challenge bagaimana cara Badis untuk makan roti. Oke, sudah siap? Siap ya? 1, 2, 3. Please, silahkan. Oke, kalau kita lihat dari semua, saya lihat ada yang hampir betul ya. Hanya satu orang. Hanya satu orang yang hampir betul. Tapi belum tepat. Tapi hampir betul. Coba kalau hanya satu orang berarti yang mana ya? Cica ya, kayak Cica ya. Kalau bener-bener yang kayak teknisnya harus nyendoknya keluar lah, kayak cuma kayak misalnya duduk tegak terus makanan tuh harus ke mulut, nggak boleh yang kayak gini, itu aku pakai kalau misalnya makan yang sama orang-orang penting, orang lebih tua, kayak gitu sih. Overall, tidak menggunakan pisau, garpu, ataupun sendok. Karena kayak biasanya tuh aku tuh nggak ada bedanya gitu loh makan di kafe atau di restoran biasa atau di fine dining, maksudnya tetap gitu-gitu aja gitu. Cara makannya adalah kita ambil rotinya, oke, kita sobek nih, seperti ini. Menyobeknya di atas piringnya, tidak dibawa ke tengah, tidak dibawa ke samping, apalagi ke bawah. Jadi di mana? Di atas piringnya kita ambil seperti ini. Potongannya kecil aja. Letakkan potongan yang besar di atas piring kembali, pindahkan ke sebelah kiri. Ambil B&B knife-nya, ambil butternya, kemudian dioles. Seperti ini. Diajarin kayak basic-basic aja di kompetisi sebelumnya. Tapi kalau yang tadi kita diajarin detail-detail banget. Jadi kayak cara pegang sendok itu harus gini dulu, atau dari cara kita buka napkinsnya dan lain-lain gitu. Oke, challenge yang kedua. Kita akan setelah menikmati roti? Apa jamuan yang kedua? Salad dulu. Kenapa salad dulu? Karena ada pisau dan garpunya. Sudah siap? Siap ya? Baik, selamat makan. Bon appetit. Sebenarnya untuk table manner kali ini mungkin dijelaskan lebih rinci ya bagaimana cara pakai garpu dan lain sebagainya yang benar. Bahkan tadi pas disuruh ya coba aja dulu gimana gitu kan. Ya udah aku kayak setaunya aku aja kayak gimana, nggak kayak ngelihat orang lain gimana ya, nggak kayak gitu juga sih. Kemudian kalau sudah selesai makan, disilang seperti ini. Oke, ini tandanya kita tidak puas dengan hidangan yang disajikan, alias makanannya tidak enak. Salah semua. Misal kayak tutup sendok sama pisau itu kan kalau sudah selesai makan kan menghilang ya. Ternyata itu salah. Ternyata harus arah jarum jam. Itu aku udah aduh mateng kon ya opo iki. Kok salah ini? Siapa tadi yang hampir betul cara makan saladnya? Kak Diva. Selain Kak Diva? Yes, Kak Cica ya, Kak Diva dan Kak Cica. Yang lainnya juga sudah hampir betul, hanya kurang diperbaiki pada saat pegang pisau garpunya saja. Oke, next. Jamuannya adalah setelah salad ada apa? Kita cek peralatan makannya di atas meja. Ada apa? Sendok, berarti sendok sup. Oke, yuk challenge yang ketiga, sup. Oke, bon appetit, selamat makan. Boleh sambil menikmati roti?
Tapi setelah masuk ke course yang kedua, masuk di sup, masuk di main course, kemudian dessert, para badis ini sudah mulai bisa menyesuaikan arah menyendoknya dari arah tubuh kita ke arah luar. Di sini kita tepiskan dulu tuh, biar apa? Biar tidak menetes ke atas baju kita. Ini cara minumnya, cara makannya seperti apa? Gimana caranya? Kita makan dari Aku bilang ini benar-benar useful dan Boost Buddies-nya itu benar-benar praktekin apa aja insight-insight yang diberikan kepada kita nih sebagai peserta. memang mereka langsung berubah, yang tadinya nggak bisa jadi menjadi bisa. Kenapa? Karena memang mereka terlihat sangat excited dan memang sangat ingin mengikuti mentoring kali ini. Sudah siap ya untuk kita challenge yang selanjutnya adalah bagaimana cara makan steak yang benar. Ya, selamat makan, bon appetit, silahkan. Nggak bisa aku kayak Jaim gitu ya. Anaknya makan salad aja sampai jatuh-jatuh. Jadi aku diem tuh sampai udah ketawa-ketawa dalam hati tuh. Mau fokus ke Boost Buddies-nya. Tapi juga ngeliat makanan ya enak makanannya. Tapi seberang juga lagi ngaco makannya. Tegang, bahkan aku sempat mungkin kalau ke-shoot nggak tahu enggak ya, tapi kayak tangan aku sempet tremor. Apalagi pas mau motong daging tuh kayak waduh, terus aku melihat kayak di depan aku tuh Kak Diva dan Cica kan di samping, terus kayak mereka tuh kayak tegak banget, itu kayak wow. Tadi yang saya lihat sudah hampir betul. Untuk yang main course ya, ada Kak Diva, ada Kak Cica, Kak Jawa juga hampir betul tadi, Kak Cica, Kak Diva, kemudian Kak Nana juga tadi hampir betul, Kak Tere juga sama. Tapi tadi masih ada yang pegang garpunya masih salah ya. Tusuk dulu, memotongnya di satu arah yang sama. Jadi dari atas ke bawah. Tarik lagi dari atas ke bawah. Sausnya pakai pisau, oleskan. Pegangnya masih salah. Gas. Pegangnya sudah betul semua. Ya, diambil sausnya. Potongannya nggak perlu terlalu besar ya. Garpunya kita hampiri ke arah mulut kita seperti ini. Pas pisaunya jatuh tuh sebenarnya pas lagi aku simpen, pas lagi istirahat gitu kan. Kalau istirahat kan disimpen V gitu kan. Nah pas lagi kayak gitu kayaknya aku kayak kurang ke tengah maybe. Jadi jatuh, jadi emang lagi nggak dipegang pisaunya, tiba-tiba jatuh sendiri. Tapi saya tuh suka banget sama posturnya Kak Diva. Kak Diva kenapa? Karena dari awal tadi makan apa? Roti sampai dengan main course badannya tuh tegak. Terus saya pegel nggak Kak Diva? Honestly pegal. Tapi harus begitu ya kan, karena memang kita harus bisa menampilkan sikap tubuh yang elegan, sikap tubuh yang memang profesional ketika menghadapi jamuan makan. Baik. Kesannya untuk Boost Buddy-nya ngejelasinnya detail banget, tapi di balik detail dia itu kayak tenang gitu ngejelasinnya. Jadi kita dapat banget nih ilmunya dari dia. Kemudian sekarang kita masuk ke dessert. Oke. Salah satu part yang paling aku suka tadi itu dessertnya adalah pisang, yang dimana itu mind blowing banget, gak terpikirkan bahwa dessertnya adalah pisang. Jadi ini memang jarang banget disajikan pisang yang memang masih ada kulitnya gitu. Dan itu salah satu challenge yang sebetulnya kadang-kadang teman-teman tuh nggak tahu, badis tuh nggak tahu gimana cara makannya. Nah, bingung kan? Oke, yuk. Bagaimana ini? Bagaimana caranya? Kan kalau biasanya makan di kafe-kafe estetik di Surabaya, fine dining estetik di Surabaya, makannya itu kan kadang ngeliatin teman dulu, jadi gak confidence, takut salah juga. Sekarang tuh mulai ada confidence-nya karena udah tahu trik-trik makan. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk kita semua. Keren. So, gimana rasanya? Semuanya baik, semuanya keren. Tapi memang saya harus memilih ada 5 badis yang memang terbaik ya, yang memang harus saya pilih. Jadi bukan berarti teman-teman yang lain itu tidak baik, tidak bagus, tapi semuanya pasti bagus. Feeling kalau
Cica sih yang bakal menang. Kayaknya Tere deh. Aku ngerasa dia kayak luas banget sih dan kayak nggak bingung. Oke, yuk yang pertama saya panggil. Kira-kira siapa? Cica. Oke, Kak Cica, please berdiri ya, stand up di tempatnya. Saya kasih diamondnya. Boleh tepuk tangan dong untuk Kak Cica. Kak Cica, congratulations. Iya, terima kasih. Oke, yang kedua. Kak Diva. Hai Kak Diva. Iya, saya ke sana ya Kak Diva. Oke. Congratulations Kak Diva. Ya, yang ketiga saya mau panggil Kak Caca. Oke Kak Caca. Terima kasih. Kemudian ada Kak Tere. Ya, congratulations Kak Tere. Terakhir Kak Zahwa. Tepuk tangan untuk Kak Zahwa. Congratulations Kak Zahwa. Terima kasih. Aku seneng banget ya, terutama aku dapet diamond ini karena menurut aku challenge ini challenge termudah dan tergampang, very mindful, very cutesy, and very demure gitu. Happy banget sih, karena ternyata dari pengetahuanku yang seumprit ini bisa jadi membuahkan satu diamond ini. Aku kira tadinya Fania, tapi ternyata kayak aku salah satunya gitu dan Kak Fania justru enggak. Wow, oke, ternyata doaku dijawab. Oke, Badis, terima kasih banyak. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Ilmunya bermanfaat, bisa diaplikasikan ya, karena ini menambah value-nya kita. Terlihat lebih apa tadi? Anggun, elegan, dan berkelas. Oke, terima kasih semuanya. Dari 10 badis yang tadi saya temui, sangat terlihat banget ya bahwa mereka mengaplikasikan etiket dan etika dengan baik. Dimulai dari apa? Cara menyapa, cara menatap mata saya, bagaimana cara memberikan senyuman ke rekan kiri kanannya. Nah, mungkin dari 5 ini juga saya melihat bahwa Tere itu nice banget ya. Aku sih agak merasa kayak kurang ternotis kayaknya sama Bus Badis. Buat Kak Linda, jujur aku sangat salut. Cara dia ngomong pun yang tangannya kayak gini-gini itu benar-benar kerasa tertata. Aku pengen pulang gitu, karena aku tuh ngerasa nggak worth it di sini. Kayak aku ngeliat kalian cantik-cantik. Aku tuh sebenarnya nguatin dia, kita sama-sama nguatin. It's okay, kalau memang ini belum waktunya, it's okay gitu, nggak apa-apa. Tapi itu kayak dalam lubuk hati aku terdalam gitu ya, kayak aku harus apa ya, kayak kedepannya aku gimana ya.